Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama saya Siti Rohma dalam materi pembelajaran biologi dengan judul pola hereditas. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari pola hereditas dengan topik determinasi seks, kemudian pautan, kemudian pindah silang, alel ganda, gen letal dominan, dan gen letal resesif. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menentukan jenis kelamin atau determinasi seks pada makhluk hidup, menentukan jumlah dan macam gamet pada gen yang berpautan, menentukan rasio genotip dan fenotip pada persilangan gen yang mengalami pautan pada kromosom tubuh melalui contoh soal dengan tepat. Menentukan rasio genotip dan fenotip pada persilangan gen yang mengalami pautan pada kromosom kelamin melalui contoh soal dengan tepat, kemudian menghitung nilai pindah silang melalui contoh soal dengan tepat. Untuk determinasi seks, pengertiannya adalah penentuan jenis kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya kepada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Tipe-tipe jenis kelamin itu ada XY, XW, XO, ZO, haploid, dan juga diploid. Berikut ini adalah jumlah kromosom pada makhluk hidup mulai dari manusia sampai ke tanaman ya. Manusia, hewan, juga tanaman ada jumlah-jumlahnya, tinggal nanti kita membuat susunan kromosomnya. Pautan adalah ikatan dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan selalu memisah bersama-sama. Pautan autosomal adalah gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat bersegregasi secara bebas dan cenderung diturunkan bersama. Contohnya nih ya, ada A besar A kecil, B besar B kecil dengan ketentuan A besar dan B besar berpautan, sehingga A besar dengan B besar selalu bersama-sama. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah A kecil dan B kecil. Mudah ya? Berikutnya adalah pautan seks, yaitu suatu sifat yang diturunkan yang tergabung dalam gonosom. Gen yang ada dalam setiap makhluk hidup sangat banyak, sedangkan kromosom yang ada hanya sedikit. Hal tersebut mengakibatkan di dalam satu kromosom terdapat lebih dari satu gen. Contohnya, warna mata pada lalat buah. Ini adalah tabel 1, genotip warna mata lalat buah yang terpaut pada kromosom X. Jadi kalau lalat betina itu mata normalnya adalah XM besar mata merah, dan XM besar XM kecil juga mata merah. Kemudian mata tidak normal untuk lalat betina itu adalah XM kecil yaitu mata putih ya. Kalau jantan XM besar Y besar itu mata normal, XM kecil Y besar itu adalah mata tidak normal. Pindah silang. Pindah silang adalah suatu peristiwa pertukaran gen-gen suatu kromatid dengan gen-gen kromatid homolognya yang terjadi pada saat pembelahan meiosis. Bagian kromatid yang berdekatan dari kromosom homolog tidak selalu berjajar, berpasangan, dan beraturan, tetapi saling melilit. Nah, ini terlihat pada proses meiosis ya, meiosis di tahap profase 1. Nah, kemudian pindah silang ini terjadi pada saat profase akhir atau metafase pada mitosis 1 ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jumlah rekombinan atau RK dibandingkan jumlah rekombinan RK ditambah jumlah kombinasi parental atau KP kali 100%. Gampangnya nanti kita akan aplikasikan dalam contoh soal. Nah, gambar apakah ini? Udah tahu semua pasti ya. Ini adalah ayam jago. Kalau kita lihat tipe ZW untuk kelaminnya ya. Kemudian nah, karena jumlahnya adalah 78, maka buat susunan untuk yang ayam jantan ya. Jadi 76A plus ZZ. Kalau dia
laki-laki ya, laki-laki jadi kan jantan ya. Oke, sorry ya. Kalau untuk yang betina 76A plus ZW. Jadi ini yang beragamnya adalah yang betina ya. Kalau manusia kan XX-nya betina, kalau betina atau perempuan ya. Kalau laki-lakinya XY ya, atau yang pria. Oke ya. Nah, ini gambar belalang. Kalau belalang kita lihat tipenya XO. Nah, kita lihat bagaimana susunan kromosomnya. Untuk belalang jantan itu 22A plus XX. Jadi kalau jantannya dia tidak beragam ya, XX ya. Kalau dia betina 22A plus X0, XO ya. Oke. Berikutnya, nah ini adalah ikan yang lagi legendaris nih sekarang ya, lagi viral ya. Ini adalah ikan cupang atau ikan tempalo kalau bahasa Palembangnya ya. Ini adalah tipe ZW ya, sama seperti ayam tadi. Kita lihat kalau dia jantan 92A plus ZZ, kalau dia betina 92A plus ZW. Cantik banget ya ikannya. Sebenarnya kalau hewan itu yang bagus-bagus warnanya, bentuknya itu adalah yang jantan ya. Oke, seperti kodok kan kalau dia bagus suaranya itu jantan ya, bukan yang betina. Oke, ini adalah lalat ya. Lalat itu tipenya XY. Kita lihat kalau dia jantan, lalat jantan 6A plus XY. Kalau dia lalat betina 6A plus XX. Nah, berikutnya ini ada cara mencari jumlah dan macam gamet. Itu contoh yang pertama ya, kita lihat genotip M besar, N kecil apabila M besar, N besar terpaut. Nah, maka jumlah gametnya itu adalah 2. Kok bisa 2, Kak? Jadi kalau M besar, N besar itu MN ya. M besar, N besar. Sisanya adalah M kecil dan N kecil, maka jumlah gametnya hanya 2. Ingat rumusnya 2 pangkat heterozigot ya. Karena yang heterozigot hanya 1, yaitu N besar N kecil, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke. Berikutnya ada P besar P kecil, Q besar Q kecil, R besar S kecil, T besar T kecil. Apabila gen P besar Q besar terpaut, maka tentukan jumlah gametnya. Ya, jumlah gametnya ada 4. Kenapa 4? 2 pangkat heterozigot. Cari yang heterozigot, yaitu ada P, Q, dan T ya. Nah, karena P dengan Q terpaut, maka dihitung hanya 1. Jadi PQ1 heterozigot, T besar T kecil 1, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gabungkan ya PQ yang besar-besar, PQ yang kecil-kecil, sehingga dapatkanlah PQR. P besar Q besar R besar S kecil T besar, P besar Q besar R besar S kecil T kecil, P kecil Q kecil R besar S kecil T besar, P kecil Q kecil R besar S kecil T kecil. Oke ya, gampang ya. Ya, ini adalah diketahui gen sayap abu-abu adalah A besar, gen sayap normal adalah N besar, gen sayap hitam adalah A kecil, gen sayap pendek adalah N kecil. Ditanya bagaimana rasio genotip dan fenotip apabila F1-nya dites crosskan. Nah, biasanya kalau persilangan itu hitam pendek dan abu-abu normal. Jadi kalau kita buat genotipnya, hitam tadi A kecil, N kecil, N kecil. Kalau yang abu-abu normal A besar, N besar, N besar. Cari gametnya, kemudian F1-nya adalah gabungan dari gamet-gamet tadi. A besar, A kecil, N besar, N kecil. Fenotipnya abu-abu normal. P2 dimintakan fenotip abu-abu normal kawin dengan dengan hitam pendek ya, karena dia dites crosskan, sehingga dengan yang induk resesif. Berikutnya genotipnya kita buat A besar, A kecil, N besar, N kecil kawin dengan A kecil, N kecil, N kecil. Cari gamet dulu ya, dapatkan A besar, N besar, A kecil, N kecil, A kecil, A kecil, dan N kecil. Ini karena pautan ya, jadi dia hanya dapat 2 saja. Nah, ini gametnya. A kecil, N kecil, A besar, N besar digabungkan, dapatlah anakannya, sehingga genotipnya adalah A besar, A kecil, N besar, N kecil dibandingkan A kecil, N kecil, N kecil. Fenotipnya abu-abu normal 1, hitam pendek 1.
Semuanya harus ingat ya, kalau dia test cross ingat saja cara cepatnya. Semua hasilnya pasti 1:1. Satu sifat yang dominan, satu sifat yang resesif ya. Ya, ini berikutnya gen mata merah ini pada lalat buah ya. M besar, mata putih M kecil. Tentukan rasio genotip dan fenotip F2 apabila F1 disilangkan dengan F1 lainnya. Nah, ini adalah jenis persilangan yang lain ya. Jadi kita tentukan seperti tadi, fenotipnya mata merah dan mata putih. Genotipnya kita buat karena pakai kelamin ya, jadi pautannya XM besar, XM kecil Y. Gametnya karena itu satu, ini ada dua, kita kawinkan. Hasilnya adalah XM besar, XM kecil, XM besar Y. Nah, dimintanya adalah F1 ini saling kawin. Kita lihat hasilnya. Nah, ini fenotipnya ya, udah dikasih tahu tadi F1-nya. Nah, sekarang kita kawinkan yang kedua. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalian buat papan catur, tentukan gamet kanan gamet yang atasnya, kita kawinkan. Hasilnya adalah 3 mata merah, 1 mata putih ya. Betinanya 100% mata merah, jantannya 50% mata merah, 50% mata putih. Jadi terserah ya, mau lihat ya seluruhan ya 3 merah 1 putih. Kalau mau dibandingkan per jenis kelaminnya ya bedakan saja. Yang betinanya semua 100% mata merah ya. Kalau yang jantannya separuh ya, setengah merah setengah putih atau 50%. Kalau genotip lihat ya, kalau genotip itu ditandai dengan huruf-huruf. Tidak ada yang persis sama ya, sehingga dibuat semua tuh jadi 1:1:1:1. Oke, paham ya? Ya, ini berikutnya cara menentukan pindah silang ya, nilai pindah silang. Diketahui seperti yang ada di sini soalnya ya. Jumlah F2-nya 382. Mata putih sayap keriput ini 353. Nah, kalau yang kecil-kecil ini biasanya rekombinasinya ya. 16 dan 22 untuk ketentuan merah sayap keriput, ungu sayap normal. Rasio fenotip F1 dan nilai pindah silang dari hasil tes cross. Ini hasil perkawinannya ya, bisa kalian lihat seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal menentukan ini ya perkawinan yang keduanya ya, persilangan kedua dengan ketentuan genotip dan gamet masing-masing masuk dalam papan catur. Kita hasilkan seperti ini ya. Jadi dia 1:1:1:1. Ingatlah kalau dia tes cross pasti perbandingan seperti ini ya. Nah, sekarang nilai pindah silang. Nah, mengapa 38, mengapa 773? Ingat saja, kalau ditanya nilai pindah silang, maka nilai yang kecil-kecil ada 2 ditambahkan. Berarti tadi ada 16 ya kalau tidak salah, ditambahkan dengan yang satu lagi itu adalah 38. Kemudian 773 ini adalah hasil semua anakan F2-nya. Jadi kalian tambahkan semua per 773 dikali 100%, maka nilai pindah silangnya adalah 4,92%. Kalau di pilihan ganda tidak ada 4,9, maka yang mendekatinya adalah 5%. Oke ya, paham sampai di sini? Yang terakhir kesimpulan, determinasi seks itu adalah penentuan jenis kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya kepada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Pautan itu adalah ikatan 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan selalu memisah bersama-sama. Pindah silang itu adalah peristiwa pertukaran gen suatu kromatid dengan gen-gen kromatid homolognya yang terjadi pada saat pembelahan meiosis. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.